Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa 91 Parakan Falak, lebih tepatnya kelas 18, akan menjelaskan sejarah singkat tentang perkembangan komputer secara singkat dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Serius? Iski lagi. Ini loh lagi baca artikel gitu. Artikel apaan? Kebetulan lagi baca artikel awal munculnya komputer. Gak tahu, penasaran aja gitu kapan munculnya komputer itu. Komputer ditemukan sama siapa emang Ki? Katanya di sini komputer itu ditemukan oleh seorang ahli matematis asal Inggris yaitu Charles Babbage. Gitu loh. Kalau tahu Nah, katanya Charles itu menemukan komputer itu pada tahun 1822. Sebenarnya bukan komputer sih ya, lebih ke mesin hitung itu. dari mesin hitung, kenapa bisa jadi komputer? Nah, karena mesin hitungnya itu bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka gitu, jadinya mesin hitungnya itu prinsip kerjanya itu hampir sama kayak komputer sekarang gitu, bisa menghitung angka. Kalau sekarang mungkin lebih dikenalnya sama komputasi gitu. Pernah baca dari sejarah perkembangan komputer loh. Kapan komputer dikembanginnya? Setelah ditemukannya mesin hitung ini, kapan dikembanginnya lagi? Kalau nggak salah dari tahun 1930 dikembangin sama Alan Turing. Ngomong-ngomong tugas TK yang tentang perkembangan generasi komputer udah belum? Belum sih, soalnya aku tahunya dari 1 sampai 3. Oh, aku mah baca sama tahun itu dari 4 sama 5. Jelasin dong. Minta tolong yang dia sampai ke 3, ntar aku yang 4 sampai 5 nya. Pada generasi pertama, tepatnya tahun 1940 sampai 1959, komputer di generasi pertama memiliki ciri-ciri yang besar. Terus komponennya itu berupa tabung hampa udara. Pada generasi kedua, tepatnya tahun 1959 sampai 1965, komputer di generasi kedua ini itu komponennya itu diganti ke transistor dan ukurannya juga lebih kecil. Meskipun ukurannya kecil juga tuh tetap kapasitas memori utamanya lebih besar, terus programnya juga lebih cepat. Terus generasi ketiganya itu dimulai 1965 sampai 1970. Di generasi ketiga ini ukurannya tuh kecil karena menggunakan komponen IP. Terus juga tuh lebih hemat daya listrik gitu loh. Terus yang keempatnya gimana? Nah, kalau yang udah dipelajari sama ditulis itu generasi 4 tuh dimulai pada tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk dari chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Nah, sedangkan generasi kelima yang sekarang itu, komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang dan implementasinya komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru, di antara chip dynamic access memory, Ethernet, dan disket. Tahun
1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple sebagai komputer single sirkuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer. Digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Nah, itu generasi keempat, yang kelima yang saya tahu. Oh iya, Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka gratis serta keunggulan multitasking. Dulu untuk menyimpan data pengguna komputer masih menggunakan disket atau CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable, yaitu USB drive.